Baik, selamat siang Pak Tisar. Kami akan menjelaskan yang memperhatikan proses untuk week 4 kami. Next. Anggota kelompok kami yaitu Hilbran Wiantoro, Salman Rayhan Sinulinga, Lutfi Ahmad Kamaluddin, Muhammad Rizky Elgani, dan Prima Risyad. Next. Baik, berikut konten yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu product definition, yang kedua industry and market overview, yang ketiga fleet planning, yang keempat competitor analysis dan structure organization, yang kelima 5-year plan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian product definition. Untuk perusahaan kami menawarkan beberapa services, yaitu yang pertama air freight. Perusahaan kami menyediakan pengiriman melalui jalur udara. Yang kedua warehousing service. Perusahaan kami memiliki gudang penyimpanan yang digunakan untuk melakukan storing barang yang masuk dan barang keluar, serta quality check packaging dan lalu lintas barang yang dikirim. Yang ketiga yaitu live tracking. Pelanggan dapat dengan mudah untuk mengecek status pengiriman barang secara real time. Untuk layanan live tracking ini akan aktif 24 jam. Yang terakhir yaitu tarif kalkulator. Sebelum pelanggan memesan jasa kami, pelanggan dapat melakukan cek harga tarif mandiri melalui website yang telah disediakan. Next. Berikutnya adalah industry market and overview. Berikut adalah data-data market yang ada, di mana data air cargo tahun 2022 dan 2028 akan diperkirakan naik, yang sedari 82,57 USD billion naik hingga 111,81 USD billion. Sedangkan untuk e-commerce market revenue di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami tren yang bagus dari 8,66 USD billion hingga 53,8 dan diperkirakan akan naik di tahun 2022 hingga tahun berikutnya. Untuk import dan ekspor Indonesia tahun 2017 hingga 2020 sebagai berikut data yang ada. Dan berikut ada pie chart jumlah barang yang dimuat pada bandara utama untuk penerbangan dalam domestik. Dan data tersebut yang paling besar berada pada Hasanuddin, itu sebesar 10%, dan kedua Soekarno-Hatta 7%. Berikut adalah industri dan market yang didapat pada koneksi Soekarno-Hatta menuju bandara lain dari tahun 2020. Berikut ada data penumpang passenger, bagasi baggage, barang ataupun kargo, pos paket ataupun mail. Dan dapat dilihat dari data-data tersebut terdapat angka yang bagus pada data Deli Serdang, dan juga kalau kita lihat di data aslinya kita akan mendapatkan data yang bagus pada data Deli Serdang juga bagus, yang tadi saya sebut Surabaya juga bagus, di mana itu bernilai di Deli Serdang 19.000 tonase. Next. Kemudian pada bagian fleet planning, saat ini perusahaan kami merencanakan untuk pengadaan dua jenis pesawat, yaitu ATR 72600 Freighter dan juga Boeing 737-400 Freighter. Untuk spesifikasi dari ATR 72600 Freighter sendiri mempunyai kapasitas daya angkut maksimal di 7.930 kg dan jarak tempuh maksimal dengan payload maksimal yaitu di 1.930 km. Volume kargo maksimal yang dapat diangkut yaitu 75 meter kubik yang terbagi dalam satu dek, yaitu dek utama. Untuk harga sendiri, rata-rata harga penjualan ATR 76200 yaitu di 17,85 juta dolar dan biaya operasi per jamnya di 3.764,17 dolar. Untuk operasional cost per hour ini kami asumsikan dengan jumlah 450 jam terbang per tahun. Selanjutnya, untuk spesifikasi dari 737-400 Freighter sendiri mempunyai daya angkut maksimal di 20,412 ton dan jarak maksimum di 4.175 km. Untuk volume kargo maksimal yang dapat diangkut terbagi menjadi 3 area, yaitu dek utama, dek bawah bagian depan, dan dek bawah bagian belakang dengan total di 154 meter kubik. Harga
per unit dari sebuah 737-400 sendiri adalah $6,9 juta dengan biaya operasional per jam yaitu di $8.396,13. Asumsi ini juga kami ambil dengan rata-rata 450 jam terbang per tahun. Selanjutnya. Selanjutnya untuk kompetitor analisis, kami membandingkan 3 harga dari 3 rute yang berbeda dengan 3 maskapai yang berbeda, yang merupakan pesaing atau kompetitor kami. Seperti contoh, untuk rute CGK TKG, untuk Citylink mematok harga Rp11.485 per kilogram dengan Rp47 per kilogram per kilometer. Lalu Garuda di harga Rp3.750 per kilogram dengan Rp15 per kilogram per kilometer, dan Lionel Express di harga Rp8.950 per kilogram dengan Rp36 per kilogram per kilometer. Dari data yang kami ambil ini, kami mendapatkan average cost per kilogram per kilometer di angka Rp20. Next. Selanjutnya ini merupakan struktur organisasi yang merupakan perbaikan dari minggu lalu. Tetap di struktur organisasi ini tetap dipimpin oleh seorang direktur, dibantu dengan business and operation manager serta control quality manager. Selanjutnya quality control manager. Selanjutnya di bawahnya terdapat 5 divisi, yaitu marketing and sales, HQ manager, finance and risk management, internal audit dan operation, serta subdivisi di bawahnya. Next. Berikutnya adalah 5-year plans atau rencana kami dalam 5 tahun mendatang. Ya, di tahun pertama, kami berencana akan melakukan pengadaan dan pengoperasian 5 pesawat kargo berjenis Boeing 737 400F atau ATR 72600F. Selanjutnya adalah pengadaan warehouse, perkenalan brand atau roadshow kepada publik, dan pengoperasian 3 rute. Lalu di tahun kedua, kami berencana akan meningkatkan brand awareness ke publik dan mendapatkan positive cash flow. Tahun ketiga, kami berencana akan meningkatkan frekuensi penerbangan serta meningkatkan produk service. Lalu tahun keempat, rencana kami adalah cost efficiency dan revenue improvement. Yang terakhir, tahun kelima, rencana kami adalah menjaga kestabilan growth atau pertumbuhan perusahaan kami, melakukan ekspansi rute menjadi 6 rute, serta ekspansi armada kargo. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi yang kami berikan. Terima kasih.